Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu pada kesempatan pagi yang cerah ini. Sholawat serta salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Yana wa Habibana Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tak lupa kepada kita semua selaku umatnya. Semoga kelak mendapat syafaat darinya. Amin ya Allah. Pada hari ini saya akan membawakan apel pagi tentang keutamaan menundukkan pandangan. Perintah menjaga pandangan dalam ajaran Islam. Perintah menjaga pandangan yang dimaksud adalah menundukkan pandangan yang diiringi dengan perintah memelihara kemaluan sebagaimana yang termaktub dalam Quran surat An-Nur ayat 30-31 yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra putri mereka atau putra putri suami mereka atau saudara laki-laki mereka atau putra saudara lelaki mereka atau putra putri saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka memukulkan kainnya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Menurut Yusuf Al-Qarawi dalam kitab Al-Halal wal Haram menyatakan bahwa dalam dua ayat ini ada beberapa hal, dua diantaranya berlaku untuk laki-laki dan perempuan, yaitu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sedangkan yang lainnya khusus untuk perempuan. Lebih lanjut, menurut Al-Qarawi bahwa yang dimaksud dengan menundukkan pandangan bukanlah berarti memejamkan mata dan menundukkan kepala ke tanah, karena merupakan hal yang sangat sulit, bahkan tidak mungkin dilakukan. Hal ini sama dengan menundukkan suara seperti yang disebutkan dalam Quran surat Luqman ayat 19, yaitu, dan tundukkanlah sebagian suaramu. Di sini tidak berarti kita harus membungkam mulut sehingga tidak dapat lagi berbicara, dan demikian yang dimaksud dengan menundukkan pandangan adalah menjaga pandangan dan tidak dilepaskan atau diarahkan begitu saja tanpa kendali dengan syahwat, sehingga dapat memicu pelakunya lelaki atau perempuan atau berpikiran dan bertindak asusila. Hal yang senada juga diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menafsirkan bahwa yang dimaksud gohadul basyar dalam kedua ayat tadi adalah menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan. Dalam hal ini, Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya juga menambahkan bahwa pandangan mata hanya diarahkan kepada hal-hal yang diperbolehkan oleh agama. Maka jikalau seseorang tidak sengaja melihat kepada sesuatu yang
haram, hendaklah ia segera berpaling darinya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Muslim kitab Sahih yang bersumber dari Jarir bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu anhu bahwa ketika beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang melihat kepada perempuan yang bukan muhrim, maka beliau menyuruh untuk memalingkan pandangan dan perempuan dari perempuan itu. Lebih konkret Al-Qarawi menegaskan bahwa pandangan yang terjaga adalah apabila memandang kepada lawan jenis, tidak mengamati secara intens keelokannya dan tidak lama menoleh kepadanya, serta tidak melekatkan pandangan kepada sesuatu yang dilihatnya itu. Terkait dengan hal ini, disebutkan riwayat Ahmad dan dalam musnadnya yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap keturunan Adam ada bagian yang dianggap sebagai jina. Kedua mata dianggap berzina dan jinanya melihat sesuatu yang haram. Kedua tangan dianggap berzina dan jinanya adalah menyentuh kepada yang haram. Kedua kaki dianggap berzina dan jinanya adalah berjalan ke tempat yang haram. Dan mulut dianggap berzina dan jinanya adalah mencium kepada yang haram. Sementara hati berkeinginan dan berkhayal melakukan zina itu, dan kemaluan pun membenarkan atau mengingkarinya. Dari hadis ini dapat terlihat jelas bahwa beberapa bagian dari manusia seperti mata, tangan, kaki, dan mulut dianggap berzina dalam arti konotatif apabila dilakukan dengan syahwat yang ditandai dengan keinginan dan hayalan hati untuk berzina. Sedangkan kemaluan pun bereaksi untuk membenarkan keinginan berzina itu atau mengingkari. Hal ini mengindikasikan bahwa pandangan yang bersyahwat bukan saja membahayakan kemurnian budi pekerti, bahkan akan merusak kestabilan berpikir dan ketentraman hati. Karena itu, agama Islam menegaskan bahwa yang pertama kali dijaga adalah pandangan sebelum menjaga kemaluan, karena semua yang terjadi itu bermula dari pandangan mata. Laksana api yang besar bermula dari lilin yang kecil. Pada awalnya dimulai dengan pandangan, kemudian terlintas dalam pikiran, lalu menjadi langkah, dan selanjutnya terjadi dosa atau kesalahan. Maka dari itu dikatakan bahwa barang siapa yang mampu menjaga pandangan, pikiran, ucapan, dan tindakan, berarti dia telah menjaga agamanya. Dari uraian ini dapat diketahui bahwa menjaga pandangan merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan dan ditekankan dalam Islam, karena pandangan inilah yang menjadi pemicu utama munculnya tindakan-tindakan asusila dan kriminalitas di masyarakat. Oleh karena itu, cuci mata nampaknya menjadi hal yang sebaiknya perlu dihindari oleh kita sebagai muslim, karena dapat mengarahkan kepada hal-hal yang negatif. Shadaqallahul Adzim. Demikian apel pagi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.